Kepala Unit PPBJ, dan juga Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Narasumber kita pada pagi hari ini Bu Dewi Kusuma Wardani dari Sudin PPAPP serta tim dari UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, serta yang saya hormati seluruh peserta pada kegiatan di pagi hari ini. Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya di pagi hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat dalam acara sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022, periode pelaksanaan di Oktober 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan yang kita sudah lakukan di sepanjang tahun 2022 ini. Dimulai dari Maret 2022 hingga dengan Oktober 2022, sebagaimana jadwal yang telah disusun melalui Surat Edaran Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 14/SE/2022 tanggal 2 Maret 2022. Dan juga sesuai dengan instruksi Gubernur nomor 36 tahun 2020 tentang penyuluhan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 10/SE/2022 tentang pelaksanaan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2022. Dan kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan oleh setiap perangkat daerah maupun UKPD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Harapannya adalah menjadi upaya nyata bagi kita semua untuk peduli terhadap perlindungan kepada perempuan dan anak dari berbagai gangguan, khususnya yang terkait dengan tindak kekerasan. Karena hal ini masih banyak di antara kita yang masih belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik norma pengaturannya maupun upaya-upaya terkait pencegahan dan penindakannya. Mewakili pimpinan, kami menitipkan satu pesan untuk kita semua, untuk senantiasa mengupayakan pencegahan, menindaklanjuti segala bentuk laporan atau aduan, serta memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan atau tindak kekerasan di lingkungan kerja masing-masing. Semoga kegiatan ini akan dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan juga masyarakat luas. Teriring doa dan harapan semoga Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita dan keluarga, serta kepada seluruh masyarakat dari ancaman tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan juga saya mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan ini, khususnya kepada Kepala Sudin Kominfotik, Bagian Umum dan Protokol, juga Sudin PPAPP, serta para Kepala UKPD, serta Kasubag TU UKPD yang hari ini menjadi penyelenggara kegiatan. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih untuk semua yang telah hadir pada acara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022, periode bulan Oktober 2022, hari ini Kamis 13 Oktober 2022 saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Bapak Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah menyampaikan sambutan dan membuka kegiatan sosialisasi kita hari ini. Bapak dan Ibu, seluruh peserta, selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian materi dari tim Sudin PPAPP serta UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta. Izinkan sebelumnya kami menyampaikan pemateri hari ini. Alhamdulillah hari ini kita kehadiran juga Bapak Kasudin yang sekaligus juga nanti akan menyampaikan materi di sesi awal, yaitu Bapak Fatur Rahim, Haji Fatur Rahim. Terima kasih Bapak sudah hadir. Selanjutnya nanti akan disampaikan materi oleh Ibu Dewi Kusumawardani, Kepala Seksi PPPA pada suku dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan dilanjutkan nantinya penyampaian materi dari advokat pada UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bapak Khairul Lutfi MH, SHMH, serta Kasatpel UPT P2TP2A Ibu Rizka Arufani. Terima kasih Bapak dan Ibu semua sudah hadir pada acara ini. Untuk selanjutnya kami mohonkan kesediaan Bapak Haji Fatur Rahim, Kasudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk menyampaikan materi, dan sekaligus nantinya dilanjutkan oleh Bu Dewi, serta berkenan Bu Dewi untuk memandu proses penyampaian materi dan tanya jawab nantinya, serta sesi penutupan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk Pak Kasudin untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasubag Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang saya hormati Kepala Suku Dinas Kominfotik beserta jajaran, yang saya hormati Kepala Suku Dinas Sosial, Suku Dinas Sumber Daya Air, kemudian Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, yang saya hormati Kepala UP PBJ beserta jajaran, yang saya hormati Kepala UP PMPTSP beserta jajaran, yang saya hormati monitoring kegiatan ini dari KKPP dan rekan-rekan dari Kasubag Umum, Kabag Umum dan jajaran yang telah membantu terselenggaranya ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa hadir bersilaturahmi walaupun melalui tatap layar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah SAW serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sesi kali ini adalah materi yang terakhir kemungkinan ya. Jadi B10 ini KSD dari BKD. Kami dari tim Sudin PPAPP dan juga dari P2TP2A. Di sini ada Pak Khairul Lutfi SHMH dan juga Ibu Rizka Arufani, dan dari PPAPP Sudin PPAPP ada Ibu Dewi Kusumawardani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah merupakan kegiatan yang memang sudah mulai bulan Maret ya, yang kita laksanakan seluruh ASN yang ada di Provinsi DKI Jakarta, baik itu di level dinas dan juga level Sudin maupun level kecamatan, semua mengikuti sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kantor tahun 2022. Lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini kami dari Dinas PPAPP dan Pemda terkait dengan fokus perlindungan ini ada dua.
yaitu pertama pencegahan, dan dua penanganan korban. Pencegahan adalah untuk mencegah dan mengurangi risiko menjadi korban, seperti mungkin sosialisasi yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan yang kedua, penanganan korban untuk menyelamatkan mengenai dampak penegakan hukum dan pemberdayaan. Di sini kami, PPAPP dan P2TP2 adalah kita menangani korban. Sedangkan untuk pelakunya adalah ditanganin oleh pihak berwajib, yaitu Polres. Bapak dan Ibu yang saya hormati, akhir-akhir ini memang penanganan kekerasan, baik itu KDRT maupun kekerasan terhadap anak dan perempuan itu di Jakarta Selatan cukup tinggi ya. Yang mungkin baru-baru ini kita dengar ya ada public figure yang mengalami KDRT. Nanti sebentar lagi juga nanti akan Pak Lutfi akan menangani, sepertinya akan dilimpahkan ke P2TP2A itu setelah nanti yang bersangkutan sudah berada di Indonesia. Lanjut. Jadi Pemprov DKI Jakarta ini tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual di lingkungan kerja. Jadi nanti seandainya ada yang terjadi, mohon segera itu bisa dilaporkan. Apakah itu melalui jalur kami, PPAPP maupun jalur kepegawaian. Nanti akan segera diproses seandainya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, ASN ada yang tersangkut terkait dengan pelecehan seksual. Ya baik itu di lingkungan kerja maupun di lingkungan luar kerja, kalau itu masih di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan ini kita ada aspek legal yang kita sebagai dasar. Yang pertama, peraturan daerah, ada Perda 8 tahun 2011 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Kemudian ada kebijakan berupa yang kedua berupa Pergub. Ya, ada Pergub ini bisa diakses, bisa dilihat apa isi dari Pergub tersebut maupun Perda. Lanjut, yang ketiga adalah terkait dengan keputusan gubernur. Ya. Lanjut, Mbak Dewi. Lanjut, Bu Dewi. Ada keputusan gubernur dan juga ada Ingub. Ini adalah cukup sebagai dasar kita terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pemprov DKI Jakarta. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut Bu Dewi. Ini merupakan kegiatan sebelumnya tadi ya, merupakan KSD 13 ya, yang KSD 13 dan ada rencana aksi, dan rencana aksi ke-19 ini adalah diampu oleh Badan Kepegawaian Daerah, yang itu merupakan ini adalah B10 ya, B10. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan SE Gubernur nomor 7, lanjut saja Mbak, lanjut. Ini tadi adalah KSD 13 ya. SE Gubernur nomor 7 tahun 2021 adalah pencegahan dan penanganan tindak pelecehan seksual di lingkungan kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini juga bisa dilihat di SE Gubernurnya. Jadi lembaga apa atau SKPD, UKPD apa, berbuat apa. Ini adalah semua untuk melindungi kita semua, khususnya ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini terfokus pada kekerasan seksual di lingkungan kerja. Jadi nanti Bu Dewi akan melanjutkan sosialisasi ini dan nanti diajukan oleh P2TP2A. Kami mohon maaf untuk Pak Ade dan juga Pak Arief, karena hari ini saya juga berada di PKK Provinsi DKI Jakarta, sedang mengikuti lepas perpisahan Ibu Bub DKI Jakarta, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya bisa dilanjut oleh Bu Dewi Kusuma Wardani.
Baik, terima kasih Pak Fatur. Izin Bapak Ibu yang kami hormati, Kepala Suku Bagian Kepegawaian Wali Kota Jakarta Selatan, Kepala Suku Dinas Sosial, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala UPP BJ, dan Kepala UPP MP TSP. Izin kami melanjutkan tentang kekerasan seksual di lingkungan kerja. Mengapa kita harus membahas tentang pelecehan seksual di lingkungan kerja? Urgensinya apa sih? Urgensinya yang pertama adalah dari survei yang telah dilakukan oleh Better Work Indonesia atau survei Never OK Project tahun 2018. Ternyata 1 dari 3 perempuan Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di dunia kerja. Dan ini menimbulkan kerugian bagi korban dan bagi tempat kerja. Jumlah kasus pelecehan seksual pada tahun 2020 dari survei ini menyatakan bahwa ada kenaikan kasus di setiap tahunnya. Hal ini sama juga terjadi di Jakarta Selatan, di UPT P2 TP2A, yang di bulan Juni itu kasusnya di 2022 angkanya mencapai 150-an, dan ternyata di bulan Oktober ini atau di bulan kemarin ya, triwulan 3 itu sudah mencapai 200-an angkanya. Jadi dapat kita bayangkan bahwa di Jakarta Selatan terjadi banyak sekali kasus. Tapi Bapak Ibu yakinlah banyaknya kasus bukan berarti Jakarta Selatan itu adalah daerah dengan gawat darurat kekerasan ya, tapi bisa jadi karena kita selalu memberikan akses layanan sehingga banyak korban-korban yang ingin mengakses gitu atau melaporkan gitu, karena belum tentu di daerah-daerah lain di Indonesia ada nih tempat-tempat pengaduan yang mudah diakses oleh Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya di DKI Jakarta tadi sudah disebutkan oleh Pak Kasudin, kita memiliki berbagai kebijakan. Kebijakannya salah satunya misalnya pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah, satuan pendidikan. Jadi apabila ada kasus kekerasan seperti bullying, kemudian ada pelecehan seksual yang terjadi di ranah sekolahan atau pendidikan, itu sudah ada mekanismenya. Sama juga ketika Bapak Ibu ada di dalam kendaraan, misalnya ada di MRT, Transjakarta, LRT, itu kami sudah memiliki diskusi ataupun perjanjian sebelumnya dengan pihak moda transportasi, ada yang namanya POSAPA atau Pos Sahabat Perlindungan Perempuan dan Anak di Moda Transportasi. Sama juga halnya ketika Bapak Ibu datang kepada RPTRA. Di RPTRA juga ada POSAPA Jalur Masyarakat. Kemudian kami juga sudah melakukan diskusi dengan perguruan tinggi, mereka sudah menyediakan POSAPA jalur perguruan tinggi. Jadi banyak sekali aksesnya, termasuk kepada Bapak Ibu melaporkan kepada BKD langsung. Itu juga sudah pernah kita proses ya tahun 2022 ini. Kebetulan juga ada kasus di ASN dan itu sudah diproses di BKD Provinsi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada slide izin. Untuk jumlah kasus di sektor pekerjaan, itu yang paling banyak memang di sektor pemerintah. Ya, yang kedua adalah di sektor pariwisata perhotelan. Kami informasikan juga Bapak Ibu, di Jakarta Selatan ini di tahun 2022 dan tahun 2021 kemarin ya, memang banyak kejadian eksploitasi seksual, baik itu di sektor pariwisata ataupun di sektor perhotelan. Dan kebetulan karena Jakarta Selatan ini adalah tempat yang sangat strategis sekali di DKI Jakarta ya, jadi banyak kasus-kasus yang didapati itu korbannya adalah korban wilayah daerah lain yang kejadiannya atau lokus perkaranya adalah di Jakarta Selatan. Nah, ini merupakan atensi juga untuk kita bersama karena lokasi kejadiannya adalah di Jakarta Selatan, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kami lanjutkan. Untuk pelecehan seksual, itu marak terjadi juga pada saat work from home. Meskipun sekarang kita sudah WFO ya, Alhamdulillah. Tapi pada saat WFH ini juga ternyata banyak kasusnya. Ada yang korban pelecehan seksual, ada yang dia menjadi saksinya gitu. Jadi misalnya jenis-jenisnya kan ada banyak ya. Misalnya pada saat di WhatsApp group atau misalnya di media sosial gitu ya, banyak juga pelecehan-pelecehan seksual yang jalurnya adalah jalur media sosial atau online. Ini banyak terjadi di Jakarta Selatan, Bapak Ibu. Ada beberapa kasus yang melaporkan seperti misalnya pacaran tidak sehat ya, atau misalnya selingkuhan seperti itu yang bertukar foto, kemudian ada juga yang bertukar video gitu ya. Kemudian ketika mereka putus atau bermasalah ribut, itu foto ataupun videonya diupload di media sosial. Nah, itu menimbulkan
perkara lain ya, karena selain dari penanganannya di kepolisian juga lebih kompleks, ini juga menyangkut dari privasi orang yang dilanggar seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya mengalami KDRT, misalnya mengalami KDRT, itu kita akan ditangani langsung di Polresnya oleh UPPA, Unit Pelayanan Perlindungan dan Anak, Perempuan dan Anak. Tapi kalau misalnya sudah terkait dengan media online gitu ya, penyebaran informasi, nanti kita akan masuk ke dalam cybercrime seperti itu. Apabila termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang ataupun eksploitasi seksual, nanti kita akan berurusan lagi dengan Polda Metro Jaya. Jadi tingkatan-tingkatan ini sangat banyak sekali. Kemarin kami juga sering mendapatkan pertanyaan ya, misalnya sekitar bagaimana kalau ada pengeroyokan seperti itu ya, tindakan-tindakan kriminal, kemudian jenis-jenis lainnya gitu, tawuran dan lain sebagainya. Bapak Ibu, untuk di DKI Jakarta sendiri, di Pemprov DKI Jakarta yang ditangani oleh UPT P2 TP2A ataupun berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2011, Pemprov DKI Jakarta mengakomodir bagi kebutuhan korban. Seperti itu. Jadi kalau ada korban kekerasan, baik itu perempuan dan anak, bisa ditangani oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi yang terkait dengan hukum atau pelaku, itu biasanya, mohon izin Bapak Ibu, suaranya ada yang itu sebentar ya. Untuk pelaku, itu jadi misalnya di tempat kejadian Bapak Ibu ada pelaku dan juga korban tapi sama-sama anak, maka yang korbannya akan ke P2 TP2A dan yang pelakunya akan didampingi oleh Bapas Jakarta Selatan. Seperti itu. Bapak Ibu izin saya share screen lagi ya, tadi agak keputus. Ya. Semua bisa menjadi korban, entah itu jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Kita semua tahu ya, dulu sudah ada yang viral untuk kasus pelecehan seksual laki-laki di salah satu tempat kerja, itu juga viral. Ini adalah ada relasi kerja, relasi kuasa yang tidak nyaman. Kalau terus dilanjutkan, maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi korban maupun di tempat kerjanya tersebut. Kemudian bentuk-bentuk pelecehan seksual yang paling banyak dialami yaitu menerima candaan atau lelucon seksual. Ini meskipun menurut Bapak Ibu adalah sebuah candaan, tapi apabila teman kita atau lawan bicara kita tidak menerima dengan candaan tersebut atau lelucon seksual tersebut, maka ini sudah masuk ke dalam ranah pelecehan seksual. Kemudian yang paling banyak kedua yaitu dikirimkan foto, video, audio, email, pesan teks, atau stiker seksual tanpa persetujuan. Ini biasanya banyak ya di WA group, ada stiker-stiker ataupun meme-meme gitu ya yang berhubungan dengan seksualitas, dan itu pun diambil tanpa izin dari yang punya foto. Seperti itu. Kalau misalnya yang punya foto merasa keberatan, apalagi dikaitkan dengan stiker seksual, maka itu sudah masuk dalam pelecehan seksual. Kemudian yang paling banyak ketiga yaitu menerima komentar, hinaan atau kritikan negatif terhadap bentuk fisik tubuh, termasuk tadi body shaming, kemudian candaan-candaan yang tidak senonoh tapi yang berkaitan dengan fisik tubuh gitu ya, itu termasuk dalam pelecehan seksual. Termasuk menerima rayuan seksual tanpa persetujuan, digosipi tentang perilaku seksual yang tidak relevan dengan pekerjaan, diperlakukan oleh rekan kerja sebagai alat pemuas hasrat seksual, difoto atau direkam secara diam-diam saat bekerja secara daring, online, apalagi yang berkaitan dengan seksual, kemudian diintimidasi atau mendapat ancaman agar terlibat dalam aktivitas seksual, serta disebarkannya foto atau video diri dengan nuansa seksual tanpa persetujuan. Ini adalah yang paling sering dialami korban selama work from home. Jadi kalau kita saat WFO itu kita tampak ya pelecehan seksualnya tampak secara mata, tapi yang di WFH ini modusnya beragam, jenisnya beragam, dan penanganannya akan lebih kompleks. Kemudian pelecehan seksual terjadi di multi platform, ini paling banyak di WhatsApp Messenger ya, WhatsApp aplikasi, video conference, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kami perlu sama-sama mengingatkan ya kepada kita sendiri gitu bahwa apabila Bapak Ibu sedang menerima video call ataupun Zoom meeting ya tidak usah membawa-bawa handphone
ke dalam kamar mandi. Ini juga pernah dilakukan oleh beberapa influencer ya, YouTuber ataupun TikToker yang tidak patut untuk ditiru seperti itu. Kami izin lanjut, pelecehan seksual. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya, pelecehan seksual adalah perilaku dalam segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik, atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan atau terintimidasi. Bentuk-bentuknya banyak. Yang pertama adalah pelecehan fisik, termasuk sentuhan yang tidak diinginkan. Contoh yang paling mudah adalah ketika Bapak Ibu bertemu dengan kerabat, salaman, ciuman, cipika-cipiki, pelukan, tapi lawan bicara atau teman Bapak Ibu ini tidak terima. Itu termasuk dalam bentuk pelecehan fisik. Meskipun itu hanya coel-coel, meskipun itu hanya cipika-cipiki, itu termasuk dalam pelecehan seksual apabila tidak disetujui oleh lawan bicara Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pelecehan lisan. Pelecehan lisan adalah termasuk ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi ataupun bagian tubuh yang dijadikan lelucon ataupun komentar bernada seksual. Contoh yang paling mudah adalah court-calling. Court-calling itu siulan, siu seperti itu ya. Oh, cewek cantik nih lewat, wahai. Nah, itu termasuk pelecehan lisan. Kemudian yang ketiga yaitu pelecehan isyarat, termasuk bahasa tubuh atau gerakan tubuh yang bernada seksual, kerlingan berulang-ulang, isyarat dengan jari, menjilat bibir, dan lain sebagainya. Intinya adalah Bapak Ibu, apabila lawan bicara Bapak Ibu ini tidak merasa nyaman atau tidak terima, itu adalah bentuk-bentuk pelecehan seksual. Kemudian yang keempat yaitu pelecehan tertulis atau gambar, termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar screensaver, poster seksual, dan lain sebagainya. Kemudian pelecehan psikologis atau emosional terdiri dari permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan. Biasanya ada relasi kuasa di tempat kerja, misalnya antara atasan dengan bawahan atau antara PNS dengan non-PNS seperti itu ya, atau kepada anak magang dan lain sebagainya. Ada relasi kuasa yang tadinya mungkin awalnya hanya diajak untuk membantu pekerjaan. Kemudian nanti di WhatsApp lagi, udah makan atau belum. Kemudian nanti di WhatsApp lagi, temenin saya yuk jalan ke sini. Nanti di WhatsApp lagi lama-lama diajak kencan. Itu adalah pelecehan secara psikologis atau emosional. Ini terjadi karena adanya relasi kuasa antara yang lebih berkuasa dengan yang posisinya lebih rentan. Jadi ada syarat antara yang berkuasanya dengan yang pihak lebih rentannya, seperti ada syaratnya ini untuk ini atau ini untuk itu, seperti itu ya. Ada iming-iming atau ada ancaman-ancaman. Nah, nanti kalau kamu nggak ikut apa kata saya, nanti kamu nggak direkomendasiin lagi, gitu. Kamu tahun depan nggak bisa gabung lagi di sini dan sebagainya. Itu adalah ciri khas dari pelecehan seksual dalam lingkungan kerja. Jadi ada beberapa tempat kerja ya yang nyata-nyata terjadi, ada kontak fisik yang terlalu berlebihan di dalam tempat kerja tersebut. Dan itu lama-lama menjadi suatu kebiasaan, padahal itu salah. Ini yang harus kita antisipasi bersama ya, bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual itu bukan sesuatu hal yang wajar. Ini perlu dilaporkan, apalagi kalau sudah mengganggu secara psikologis dan emosional. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian victim blaming. Victim blaming ini adalah suatu bentuk sikap menyalahkan korban, terutama perempuan dan anak, atas kekerasan yang mereka alami. Contohnya seperti itu, misalnya ada seorang staf datang kepada Bapak Ibu yang sebagai Kasubag TU atau pimpinan ya, menyatakan laporan bahwa Pak saya habis dipegang-pegang oleh si Bapak ini, atau saya habis diginiin oleh si ini. Kemudian yang dilaporkan ini sudah mengungkapkan kekesalannya, sudah mengungkapkan kasusnya, tapi Bapak Ibu menanggapinya dengan tidak serius, menanggapinya dengan kamu kan cuma dicoel-coel doang, kamu kan cuma diginin, enggak, itu membiasa. Itu adalah sikap victim blaming. Kamu sih pakai pakaiannya seperti itu, kamu sih pakaiannya pendek, kamu sih suaranya mendayu-dayu. Itu namanya victim blaming. Victim blaming itu menyalahkan korban. Padahal Bapak Ibu sejatinya tidak ada siapapun yang mau menjadi korban pelecehan seksual. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, ada suatu workshop ya waktu itu di salah satu negara di Eropa atau di luar negeri gitu ya. Itu adalah pameran baju-baju atau pakaian yang dipakai oleh korban pemerkosaan. Baju-bajunya yang ditampilkan itu bukan baju-baju seperti bikini, bukan. Ada yang bajunya baju seragam sekolah, ada yang bajunya baju
seragam kerja, ada yang pakaiannya burko, itu macam-macam. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menyangkut-nyangkutkan pakaian dengan kejadian pelecehan seksual. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, banyak sekali kasus-kasus di kita pelecehan seksual itu di sekolahan gitu ya, ada yang di madrasah, ada yang di tempat-tempat lain. Apakah iya berkaitan antara baju dengan kesempatan pelaku ini untuk melakukan pelecehan seksual? Mereka berpakaiannya anak-anak SD ini ya, yang menjadi korban seragam SD. Apa sih yang dilihat, seseksi apa sih anak-anak SD ini sampai mereka tega gitu ya diperlakukan untuk pelecehan seksual seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di mana terjadinya? Terjadinya bisa di dalam perjalanan dinas, bisa di tempat lain seperti apartemen, rumah, hotel, restoran, di kantor, di dunia maya, dan fokusnya pada ada tidaknya relasi kerja antara pelapor dengan terlapor. Jadi antara atasan bawahan dan lain sebagainya itu ada relasi kerja biasanya. Kemudian Bapak Ibu, kita akan membahas tentang pencegahan untuk semua pihak, yaitu kembangkan dan beri contoh sikap saling menghargai, kemudian bersikap jelas dan tegas bahwa tidak ada toleransi terhadap pelecehan seksual, kemudian langsung bertindak jika mendapati perilaku yang tidak patut. Bapak Ibu, kami perlu informasikan juga bahwa banyak kasus yang mereka awalnya hanya iseng ya, bertukar foto yang seksi-seksi seperti itu ya, atau permintaan dari pasangannya gitu yang laki-laki, dan ini karena masuknya ke ranah digital, ranah online, itu rekam jejaknya tidak akan pernah bisa terhapus meskipun itu sudah di take down ya, meskipun foto atau video yang disebarkan bisa di take down, tapi rekam jejak digital akan terus ada. Sehingga kami berpesan supaya Bapak Ibu postinglah yang penting-penting, bukan yang penting posting. Kejadian apapun, kegiatan apapun, postinglah hanya yang penting-penting saja. Misalnya contoh Bapak Ibu ada anaknya atau cucunya atau saudaranya gitu ya habis disunat, kemudian Bapak Ibu foto diposting gitu dalam keadaan yang dia lagi disunat, tidak usah. Ya, kemudian misalnya Bapak Ibu punya cucu atau anak-anak kecil lagi berenang, baby bump gitu ya, baby pakai ban berenang di leher, nah nggak pakai baju, difoto, diposting, nggak usah. Karena beberapa pelaku kejahatan seksual itu adalah pedofil atau predator yang memang sudah mengincar anak-anak kecil sejak bayi. Ya, ada kasus-kasus yang memang korbannya juga bayi yang sampai meninggal. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk berbijaklah dalam setiap memposting apapun. Kemudian untuk pencegahan di tingkat instansi, kita melakukan diseminasi pengetahuan tentang isu kekerasan secara berkelanjutan ya, seperti saat ini kita lakukan. Kemudian ada mekanisme pengaduan yang jelas dan mudah terakses dan terinformasi. Bapak Ibu, apabila kasus kekerasan ini menimpa anak, itu siapapun bisa melapor, tidak harus anaknya. Di bawah 18 tahun itu Bapak Ibu juga berkewajiban untuk melaporkan. Tapi apabila korbannya adalah perempuan dewasa di atas 18 tahun, maka itu harus ada persetujuan dari pihak pelapor. Seperti kasus yang kemarin ya, jadi pihak perempuannya karena sudah dewasa juga ada berkewajiban untuk lapor. Tapi kalau untuk anak-anak, Bapak Ibu bisa langsung melaporkannya tanpa persetujuan anaknya juga bisa. Seperti itu. Kemudian beri contoh sikap nyata dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan positif. Bapak Ibu, kita akan membahas sedikit tentang kekerasan berbasis gender online atau KBGO, di mana pada saat ini memang segala sesuatunya menggunakan internet, kemudian juga ada pola kebutuhan yang berbeda, gitu ya. Ini adalah contoh-contoh dari pelecehan seksual yang ada di ranah online. Ada yang dari pelecehan seksual online ya, ada yang status Facebook mencari kerja berujung dijual menjadi PSK, ada yang tadi seperti yang kami sampaikan, setelah putus pacaran tidak sehat, photoshootnya disebar kemana-mana, gitu ya. Kemudian ada cybercrime, ini juga pelecehan seksual online juga banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual. Bahkan sampai sebelum pandemi sekalipun kami pernah berkunjung monitoring ya ke salah satu rusun seperti itu ya. Memang ada kasus yang tidak bisa kita sepelekan. Ada eksploitasi seksual di dalamnya, di mana seorang remaja perempuan waktu itu juga menawarkan, Bapak, Ibu mau foto yang mana, yang atas atau yang bawah, harganya beda. Yang atas itu harganya segini, yang bawah itu harganya segini. Jadi ada penjualan
pornografi ya di dalamnya seperti itu, karena mereka membutuhkan uang. Entah itu karena kebutuhan yang sifatnya hedonisme atau memang kebutuhan pokok gitu. Tapi biasanya kalau anak-anak yang seperti ini karena kebanyakan dari mereka juga membutuhkan pemasukan untuk hiburan seperti itu. Kemarin juga di Jakarta Selatan kita ada kasus ya di hotel-hotel itu satu hari bisa melayani 2-5 klien dengan harga satu klien itu bisa 500 sampai 800.000 rupiah seperti itu, dan itu sudah masuk ke dalam tindak pidana perdagangan orang. Yang mendagangkan siapa? Yang biasanya mendagangkan adalah pasangannya atau pacarnya sendiri. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah kekerasan berbasis gender online, adalah tindakan kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi dengan muatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas tertentu. Ragamnya banyak ya, ada dari handphone, laptop, software, bahkan gaming. Gaming juga ada kasusnya di P2TP2A, nanti mungkin bisa ditambahkan ya oleh P2TP2A. Ada kolom chat di dalam gaming itu yang tadinya hanya kenalan, lama-lama menjadi ajakan-ajakan yang berbau seksual. Kemudian bentuk-bentuk kekerasan gender berbasis online, ini ada banyak Bapak Ibu, mungkin kita bahas sedikit ya. Yang pertama itu cyber hacking. Cyber hacking seperti namanya hacker, itu meretas ya berarti ya, adalah tindakan penggunaan teknologi secara ilegal dan tanpa persetujuan, hacking gitu ya, hacker. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar kasus viral artis-artis yang video syurnya menyebar kemana-mana ya karena laptopnya hilang gitu ya, laptopnya hilang atau laptopnya diretas oleh orang-orang yang canggih secara IT, kemudian video-video syurnya disebar, itu adalah cyber hacking. Kemudian yang kedua yaitu impersonating, pemalsuan akun yang tujuannya untuk mencemarkan nama baik korban. Kemudian cyber stalking, stalking itu stalker. Stalker itu artinya menguntit ya, menguntit, mengawasi tindakan atau perilaku korban yang dilakukan untuk memang semata-mata sengaja nih untuk si korban ini. Jadi dikuntit gitu ya, dibuntutin. Pernah juga ya kejadiannya yang viral, dibuntutin gitu ya dari belakang, kemudian dilakukan pelecehan. Sebenarnya bukan bentuk pelecehan, tapi ada unsur-unsur pornografi di dalamnya. Cyber stalking ini Bapak Ibu bisa juga dilakukan secara cyber, artinya stalker ini membuntuti status Bapak Ibu atau membuntuti kegiatan harian Bapak Ibu melalui media online. Bapak Ibu yang senang untuk memposting segala sesuatunya ya, misalnya jalan-jalan gitu ya, diposting, kemudian misalnya sedang pergi ke sini diposting. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin mencelakai gitu ya, atau iseng kepada Bapak Ibu, dibuntutin tuh statusnya. Dibuntutin statusnya, kemudian dilihat, oh hari ini si ibu nggak ada di rumah, oh hari ini yang ada di rumah cuma adanya doang gitu. Itu bisa. Apalagi misalnya Bapak mengupload berkas-berkas pribadi ya yang penting-penting seperti misalnya paspor gitu, misalnya lagi jalan-jalan, lagi mau keluar negeri nih, difotolah bareng dengan paspornya, ada nomor paspornya, itu bisa dilacak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, postinglah yang penting-penting saja, jangan memposting yang tidak penting. Kemudian bentuk-bentuk KBGO lainnya, yaitu cyber harassment atau spamming. Nah, ini adalah pelecehan online yang membanjiri akun korban dengan komentar negatif. Misalnya ya, mungkin beberapa dari UKPD pernah mengalami ini, live streaming YouTube, kemudian di komennya itu bukan komen-komen yang positif, tapi komen yang negatif dan bahkan berbau seksual. Atau bahkan ada yang menaruh iklan-iklan yang seksual, itu termasuk cyber harassment atau spamming. Kemudian cyber recruitment, ini adalah rekrutmen online, entah itu diperdagangkan, entah itu menjadi pekerja, seks, dan lain sebagainya, ini adalah cyber recruitment, termasuk pekerjaan yang tidak ramah terhadap anak, ini juga termasuk cyber recruitment. Kemudian malicious distribution content, ini juga ancaman distribusi foto atau video ya, tujuannya sama seperti yang lainnya, merusak reputasi korban, atau bisa juga untuk melacak keberadaan korban. Kemudian non-consensual dissemination of intimate image, ini juga sama, penyebaran gambar atau video intim tanpa persetujuan. Ya. Jadi hati-hati apabila Bapak Ibu sedang memfoto ataupun memposting video. Kemudian ini yang paling banyak yaitu sexting. Sexting adalah mengirimkan gambar
atau video pornografi tanpa persetujuan, atau penyampaian ujaran tidak senonoh melalui akun media sosial. Kemudian morphing, aktivitas penggunaan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi, dengan di dalam konten tersebut adalah istilahnya deepfake ya, jadi ada memang sengaja untuk menjatuhkan reputasi korban. Kemudian yang terakhir adalah scamming atau penipuan. Kalau dulu kita suka dengar akun media sosial dihack ya untuk meminta uang, nah kalau yang ini adalah jenisnya untuk lebih kepada meminta uangnya karena seksual itu gitu ya. Jadi ada foto-fotonya, ada apa segala macam yang ceritanya nanti ujung-ujungnya adalah untuk meminta uang. Seperti itu Bapak Ibu. Apa yang dilakukan ketika kita menjadi korban KBGO? Yang pertama yaitu dokumentasikan, simpan bukti-bukti. Kalau kita membuat laporan kepolisian atau LP ya laporan polisi, yang paling diutamakan itu yang harus Bapak Ibu persiapkan adalah saksi dan juga alat bukti. Nah, alat buktinya kalau untuk Bapak Ibu yang menjadi korban KBGO yaitu screen capture tangkapan layar. Ya, misalnya Bapak Ibu menerima chattingan yang bernada seksual, kemudian postingan dan lain sebagainya, atau ada yang mengedit foto Bapak Ibu ya, diedit nih kepalanya doang masuk ke dalam badan orang yang nggak pakai baju gitu misalnya, terus di-share, langsung di screenshot, di screen capture, disimpan di Bapak Ibu. Tapi tidak usah disebarkan kepada orang lain. Ya. Kemudian simpan alamat tautannya. Dikasih berata gitu. Bapak Ibu jadi korban KBGO ya itu. Kemarin nih trek-trek, aduh. Kemudian simpan waktu kejadiannya. Kemudian hubungi bantuan. Bapak Ibu bisa menghubungi percaya, entah itu dari P2 TP2A atau misalnya Bapak Ibu mau langsung ke itu. Kemudian lapor dan blokir pelaku. Cara untuk menghindari KBGO, pisahkan akun pribadi dengan akun publik, cek dan atur ulang ya pengaturan privasinya, kemudian passwordnya, tidak usah membagikan password kepada orang yang kira-kira tidak bisa dipercaya. Kemudian tidak usah membagikan identitas pribadi seperti NIK, NPWP, dan lain sebagainya di daerah di ranah media online. Apa yang bisa dilakukan agar lebih aman? Tadi ya, manajemen terhadap tubuh digital fisik dan non-fisik. Bisa dimulai misalnya Bapak Ibu searching nih di Google ya, nama sendiri apa yang keluar. Gitu. Apakah ada foto-foto masa lalu yang merupakan foto-foto aib masih tersimpan sampai sekarang di media online itu, seperti itu. Kemudian ini sekali lagi ya untuk hindari mengumbar data pribadi yang sifatnya sensitif. Harus diingat semakin canggih teknologi maka semakin ia memudahkan hidup kita, tapi semakin banyak juga yang orang lain tahu tentang kita. Oleh karena itu mohon kita dapat berhati-hati dan semoga kita semua terhindar dari pelecehan seksual ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Demikian dari saya untuk sesi materi pencegahan. Selanjutnya akan disampaikan tentang materi penanganan oleh tim dari P2TP2A kepada Bapak Hairul Lutfi selaku advokat P2TP2A dan juga Ibu Rizka Arafani, Kasat P2TP2A untuk wilayah Jakarta Selatan, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kasudin Sosial, Kasudin SDA, Kasudin Naker Trans, UPPBJ, UPPMPTSP Jakarta Selatan, dan seluruh hadirin yang hadir pada forum pagi ini. Izinkan saya advokat P2TP2A sharing terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi. Izin saya akan melanjutkan terkait dengan aspek penanganannya. Sebelum menuju terkait dengan aspek penanganan, izinkan saya sharing terkait dengan penggunaan digital di Indonesia pada tahun 2022.
Dari angka ini Bapak Ibu kita bisa melihat ya, kalau dahulu kita mengenal istilahnya mulutmu harimaumu, maka hari ini, detik ini kita sepakat bahwa jempolmu adalah harimaumu. Artinya melalui jempol kita sekarang ini di genggaman HP, potensi berbagai tindak pidana ya, khususnya kekerasan seksual berbasis cyber itu banyak masuk melalui interaksi kita dalam penggunaan media sosial maupun penggunaan gadget kita ya. Tadi sudah disinggung beberapa poin terkait dengan KBGO oleh Ibu Dewi. Bapak Ibu, data yang dimiliki oleh P2 kira-kira memang gambarannya tadi angkanya terus meningkat memang. Hal ini karena akses informasi dan masyarakat untuk melakukan pelaporan itu semakin masif ya, terutama di wilayah DKI Jakarta dan Jakarta Selatan khususnya. Hal ini dibuktikan angka-angkanya dari beberapa kekerasan ya. Yang pertama kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran maupun eksploitasi. Ya di sini mungkin yang perlu saya tekankan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi ya, atau eksploitasi seksual dan ekonomi bersamaan ya. Contohnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dewi, Bapak Ibu, kekerasan yang terjadi tidak hanya di lingkungan kantor, meskipun tema kali ini ada di lingkungan kantor, melainkan juga kita perlu juga memahami bahwa potensi kekerasan itu terjadi di dalam rumah tangga kita, terjadi di lingkungan rumah kita, masyarakat di sekitar kita, di sekolah terutama. Ini juga banyak sekali laporan kasus-kasus yang masuk di P2 TP2A. Jadi Bapak Ibu, dari beberapa tempat itu kira-kira kita bisa melakukan edukasi terutama terhadap keluarga kita di rumah. Angkanya kekerasan ini meliputi juga perempuan dan anak ya, karena memang tusi dari P2 TP2A adalah melayani, mendampingi korban kekerasan perempuan dan anak. Nah, angka kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 ini cukup tinggi Bapak Ibu. Jadi disadari bersama bahwa anak-anak ini banyak juga menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan perundungan di sekolah. Nah, beberapa minggu ini kita menangani banyak juga kasus-kasus yang masuk, itu ada antaranya adalah laporan terkait dengan atau pengaduan terkait dengan perundungan di sekolah. Jadi Bapak Ibu, terutama yang memiliki putra-putri, di sini saya mengingatkan bersama bahwa interaksi komunikasi yang aktif orang tua dan anak, terutama untuk menggali, mempelajari bagaimana interaksi anak terhadap teman-temannya di sekolah, kalau memiliki teman dekat anak-anak kita juga bagaimana pola komunikasinya, ini perlu sekali. Jadi beberapa kasus yang terungkap ternyata orang tuanya juga tidak menyadari bahwa putra-putrinya menjadi salah satu korban ya. Lebih-lebih korban kalau perundungan ini mengarah pada perundungan terhadap fisik maupun seksual ya. Ini juga beberapa sekolah kita advokasi di mana beberapa muridnya mengalami perundungan tersebut. Jadi kasus-kasus kekerasan ini meliputi juga terhadap keluarga kita di rumah. Jadi melalui forum ini kita bersama-sama melalui aspek pencegahan maupun penanganannya. Jadi beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu terkait dengan hasil edukasi maupun sosialisasi kami, memang ada beberapa pegawai ya di lingkungan di lingkungan DKI Jakarta, tidak hanya ASN-nya tapi juga ada PJLP yang melaporkan atau mengadukan kasusnya di P2 TP2A. Jadi beberapa yang sangat unik sekali lagi terkait dengan kekerasan berbasis online ini, salah satu pegawai di lingkungan DKI mengalami kasus kekerasan berbasis online, yaitu foto dan videonya yang berbau atau berunsur konten seksual itu tersebar. Itu hanya gara-gara tidak memahami atau kurang cakap dalam menggunakan atau mempelajari bagaimana link. Ini kan kejadiannya dia berinteraksi dengan orang di luar negeri, kemudian dia kirim data-data, foto-fotonya, kemudian diretaslah di HP tersebut, kemudian terakses konten-konten foto-foto yang bersangkutan dengan persetujuan. Juga ada beberapa konten yang memang tidak ada persetujuan dan itu berbau unsur pornografi, sehingga dia dirugikan dari proses
kejadian tersebut dan sampai terakses ke beberapa pegawai yang lain, dan ini kami dampingi untuk bisa laporan ke Polda Metro Jaya. Ini salah satu contoh, kadang juga melalui link Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin link-link yang tidak kenali jangan sembarang diklik. Ini juga banyak mengarah ke kejahatan model seperti itu. Rumah tangga ini menempati posisi tertinggi Bapak Ibu di mana tempat kejadian kekerasan itu terjadi. Jadi kekerasan dalam rumah tangga ini acap kali juga menjadi permasalahan yang banyak menimpa beberapa masyarakat di DKI Jakarta, terutama terkait dengan komunikasi yang kurang baik, kemudian ada intimidasi ataupun kekerasan secara verbal maupun sampai mengarah kepada kekerasan secara fisik. Dan tempat kerja di tahun 2021 ini angkanya juga cukup tinggi, ada 21 angka kekerasan yang berlokasi atau lokusnya, tempatnya berada di lingkungan kerja. Dan pelakunya yaitu atau pekerjaan pelaku ini meliputi PNS, TNI atau Polri. Bapak Ibu, dari gambaran tadi bahwa lokasi kejadian kekerasan ini tidak hanya meliputi tempat kerja, rumah tangga, lingkungan sekitar, sekolah, yang jauh lebih sering terjadi adalah melalui platform digital atau media sosial. Tadi sudah diingatkan oleh Ibu Dewi, maka kehati-hatian kita, langkah preventif kita untuk mencegah adanya potensi kekerasan berbasis cyber itu terjadi di lingkungan kerja Bapak Ibu. Kadang-kala kita tanpa sadar komunikasi melalui media sosial yang lebih umum ya, yang lebih sering itu WhatsApp, di grup WhatsApp ya. Kemudian di sana kita melakukan interaksi yang kadang tidak semua teman-teman di grup Bapak Ibu itu kadang setuju terkait dengan konten-konten yang Bapak Ibu sebarkan. Nah, oleh sebab itu mulai hari ini kita juga perlu berjaga-jaga, terutama terkait dengan konten-konten yang mengandung asusila atau mengandung unsur pornografi. Jangan sesekali kita bisa menge-share baik kepada orang dekat kita, lebih-lebih terkirim kepada grup. Jadi ada salah satu cerita di mana klien ini tanpa sadar mengirimkan konten-konten berbau pornografi ini ke grup ya, ke salah satu grup, karena dia hubungan jarak jauh dengan suaminya. Ini padahal suami istri. Kemudian dia tanpa sadar mengirimkan video maupun foto yang mengandung unsur seksual itu ke grup, salah satu grup yang diikutinya, dan ini tersebar dan menjadi masif persebarannya. Dan ini juga menjadi kehati-hatian kita, itu juga bisa menjadi pelaku terhadap yang menyebarkan konten tersebut meskipun tanpa sengaja. Tadi sudah disampaikan Ibu Dewi, salah satu tokoh publik kita, artis, juga mengalami kehilangan handphone atau peralatan elektroniknya, terutama handphone maupun laptop. Kemudian itu menjadi pintu di mana kekerasan seksual berbasis cyber, tersebarnya konten-konten pornografi atau konten-konten private pribadi kepada masyarakat pada umumnya. Nah, ini menjadi pengingat pada kita, terutama diri saya sendiri dan Bapak Ibu. Beberapa kasus yang kami dampingi di lembaga kami memang banyak juga yang menyasar kepada anak-anak ya. Jadi salah satu contoh di mana anak-anak mudah atau sangat terbuka terkait dengan pemberian orang lain, diberikan handphone, kemudian dengan syarat-syarat tertentu, ya ini masuk terhadap unsur-unsur TPPO. Kemudian dia dieksploitasi secara ekonomi, semisal dipekerjakan, atau secara seksual dengan dipekerjakan sebagai wanita penghibur maupun pekerja seks komersial. Mohon maaf, ini memang kasus-kasus real yang kita tangani. Jadi mohon izin Bapak Ibu, putra-putri kita di mana usia-usia bahkan usia 13 tahun, 14 tahun sampai dengan 17 tahun ini sangat banyak sekali kita tangani. Sampai dengan bulan ini kurang lebih ada 130-an klien dari perempuan dan anak-anak utamanya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu eksploitasi secara ekonomi dan seksual di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta. Kemudian yang menyasar terhadap keluarga pegawai di DKI Jakarta juga beberapa kita tangani. Ini yang kadangkala interaksi anak-anak kadang kita membiasakan, itu bocah biasa. Nah Bapak Ibu, yang terjadi ternyata ada salah satu keluarga klien yang melaporkan padahal ini putra-putra usia 8-10 tahun.
namun melakukan tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pencabulan Bapak Ibu. Ini putra ya, bukan putri. Dan ini terjadi di lingkungan di mana orang tuanya adalah pegawai di DKI Jakarta. Ini juga menjadi contoh bagi kita semua, potensi kekerasan itu dapat menyasar di diri kita sendiri, keluarga kita, maupun di lingkungan sekitar kita. Juga ada beberapa yang kasus di mana putra-putrinya salah satu pegawai, karena memang sudah pernah mengikuti kegiatan sosialisasi seperti ini, ternyata putranya menjadi korban bullying di sekolah ya. Dan ini terjadi beberapa kali dan orang tuanya baru mendapatkan informasi setelah dia berinteraksi dengan putranya dengan komunikasi secara ya istilahnya dari hati ke hati, kemudian anaknya dapat terbuka, ternyata selama ini putranya menjadi korban bullying ya. Dan hal ini juga Bapak Ibu patut kita respon dengan cepat. Ada peraturan gubernur yang mengatur terkait dengan kekerasan di sekolah, peraturan gubernur nomor 86 tahun 2019 terkait dengan penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Di sana ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pendidik, peserta didik maupun wali untuk bersama-sama melakukan pencegahan maupun penanggulangan. Dan ini dirasa penting untuk kita semua Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan KBGO di sini Bapak Ibu, kadang komunikasi kita selama di lingkungan kerja dirasa kurang nyaman kalau ada CCTV Bapak Ibu. Namun CCTV di sini sudah mendapatkan perluasan menjadi alat bukti elektronik ketika peristiwa kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan fisik terutama terjadi di lingkungan kerja kita. Kadang-kala kita tidak nyaman ada CCTV di ruangan kita. Tapi Bapak Ibu itu sangat penting sebagai alat bukti elektronik yang nantinya akan mendukung proses hukum kalau memang Bapak Ibu menjadi salah satu korban di mana kekerasan itu terjadi di ruangan lingkungan kerja Bapak Ibu. Ini juga beberapa juga lingkungan sosial masyarakat kita juga pernah terjadi. Ada salah satu kasus, mohon maaf saya sebutkan kasus begal payudara Bapak Ibu di salah satu wilayah di DKI Jakarta. Ini bisa terungkap karena ada CCTV di daerah tersebut, sehingga mudah untuk kita melakukan tabulasi terkait dengan alat-alat bukti yang dibutuhkan. Kemudian kita bersama-sama mendampingi klien untuk melakukan laporan kepolisian. Ini salah satu contoh di mana pentingnya CCTV. Kemudian selain CCTV, Bapak Ibu, tadi beberapa tempat kejadian, semisal ada beberapa kejadian di DKI Jakarta, terutama di wilayah Jakarta Selatan, di alat transportasi umum, Bapak Ibu, di Transjakarta, kemudian di KRL, ini beberapa kasus sudah kami tangani. Jadi yang pertama yang perlu Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu akses ke kantor menggunakan fasilitas transportasi umum. Yang sangat perlu Bapak Ibu pahami adalah yang pertama Bapak Ibu simpan nomor hotline kami. Yang kedua, ketika peristiwa terjadi terhadap Bapak Ibu ataupun melihat adanya kejadian kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, Bapak Ibu segera koordinasi dengan petugas yang ada di sana. Kemudian dicek apakah kemudian ada CCTV di daerah sana. Kemudian catat nomor petugas yang Bapak Ibu temui atau namanya, kemudian nomor HP-nya, dan kemudian telepon lembaga kami untuk bisa segera melakukan koordinasi lebih lanjut. Ini penting untuk mempercepat adanya proses pendampingan terhadap klien. Jadi beberapa kasus sudah kami tangani Bapak Ibu, kita berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan proses penegakan hukum, dan beberapa pelaku juga sudah kami beberapa pelaku sudah ditangkap juga oleh kepolisian. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan KBGS lagi, itu adalah yang paling sering adalah ini cloning akun ya. Kalau sekarang ini cloning akun banyak ya Bapak Ibu. Kadangkala nomornya nomor orang lain, tapi foto profilnya menggunakan foto profil Bapak Ibu. Nah ini segera segera dicek apabila ada istilahnya cloning akun ataupun foto kita digunakan oleh orang lain yang mana ada unsur penipuan di dalamnya, meskipun itu bukan KBGS, tapi beberapa juga mengarah kepada ancaman-ancaman di mana foto-foto kita yang lain yang mengandung unsur pornografi bisa disebarkan oleh yang bersangkutan.
Kemudian terkait dengan pelecehan melalui KBGS ini juga beberapa terjadi kasusnya. Tadi ada contoh yang disebutkan oleh Ibu Dewi di game ya, game online. Ada kasus Bapak Ibu, ini real terjadi dan dilaporkan ke lembaga kami. Jadi putri tersebut usia anak 17 tahun, kemudian gemar bermain game online. Di situ kemudian dekat dengan salah satu pemain game online juga, kemudian melakukan video call ya, dan kemudian beberapa video itu mengandung unsur pornografi ataupun porno aksi ya, kemudian atau kesusilaan lah, konten kesusilaan, di mana karena kedekatan tersebut satu sama lain melakukan video call tersebut, sehingga salah satu pihak ketika proses hubungannya kurang harmonis, ya mungkin istilahnya pacaran atau kedekatan secara intim keduanya, kemudian salah satu pihak menyebarkan ya video maupun foto konten kesusilaan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu perlu juga kita pahami bahwa kalau untuk anak tidak ada namanya suka sama suka Bapak Ibu kalau sudah terjadi kekerasan terhadap anak ya, terutama kekerasan seksual. Jadi persetubuhan anak itu bukan bagian dari seperti kita orang dewasa suka sama suka kemudian bebas dari persoalan hukum. Kalau untuk anak, Undang-Undang Perlindungan Anak memandatkan bahwa ketika anak mengalami kekerasan seksual usia di bawah 18 tahun, itu wajib untuk kemudian kita dampingi proses hukum, dan itu bagian dari kalau kekerasan seksual persetubuhan, maka kita laporkan, delik yang kita gunakan bisa menggunakan delik pasal 76D, jungto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini juga ancaman hukumannya tidak main-main Bapak Ibu terkait dengan anak. Ini patut menjadi evaluasi juga pemahaman kita bersama. Minimal ancaman hukumnya terhadap kekerasan seksual anak ini minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Jika dilakukan oleh orang tua, dilakukan oleh wali, dilakukan oleh guru, itu ancamannya ditambah sepertiga sehingga menjadi maksimal bisa 20 tahun. Nah, Bapak Ibu, di WFH apakah bisa terjadi? Terjadi Bapak Ibu, dan ini beberapa kasus selama WFH kemarin, kasus banyak masuk di lembaga kami. Jadi potensi kekerasan ini selain juga di secara lokasinya bisa ya, lokasi tempusnya dan lokusnya bisa di lingkungan kerja Bapak Ibu, juga bisa terjadi di luar kantor. Nah, ini yang juga banyak sekali ketika melakukan dinas luar, kemudian perjalanan dinas, ini juga beberapa juga terjadi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jika mengikuti perkembangan kasus, di mana terhadap pelaku adalah salah satu dari PNS di wilayah DKI Jakarta Selatan, itu sudah mendapatkan hukumannya, hukuman disiplin dan proses hukum ya. Jadi ini real dialami oleh beberapa kasus yang di lokasinya adalah di lingkungan kerja di wilayah DKI Jakarta. Bapak Ibu, yang rentan memang terhadap pegawai kontrak outsourcing ya, pegawai tetap kalau di Jakarta PJBP ini banyak sekali yang mengalami. Artinya meskipun mereka memiliki ketakutan untuk melaporkannya, beberapa sudah cukup berani untuk melakukan speak up atau menyampaikan kepada lembaga kami. Hal ini dirasa penting karena kenapa segera melaporkan itu sangat penting untuk pendampingan, di mana terhadap korban segera mendapatkan layanan pendampingan psikologis. Itu yang paling penting. Karena ketakutan-ketakutan yang dialami oleh para korban di lingkungan kerja, kekhawatirannya dipecat, kekhawatirannya tidak diperpanjang kontrak, kalau melaporkan kejadian-kejadian yang dialaminya dan dilakukan oleh atasannya, ini seringkali mendapatkan istilahnya dampak psikologis yang begitu ya. Jadi teman-teman kami di P2 TP2A banyak juga psikolog yang mendampingi terkait dengan penguatan secara psikis. Bapak Ibu, di Undang-Undang PKS di nomor 12 tahun 2022 yang baru disahkan 9 Mei kemarin, ancaman hukuman kekerasan seksual berbasis elektronik itu 4 tahun penjara dan denda 200 juta. Dan jika dilakukan oleh atasan ya, atasan di lingkungan kerja itu ditambah sepertiga ya, sepertiga dari ancaman hukuman. Jadi ini serius nih. Pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang TPKS kemarin terhadap atasan yang melakukan ya, baik itu di lingkungan kerja di Provinsi DKI Jakarta, di perusahaan daerah maupun di swasta, ini juga ancamannya sama.
terkait dengan pelaku atasan yang melakukan kekerasan terhadap bawahan. Bapak Ibu, ini aspek hukum terkait dengan KBGS. Jadi beberapa pasal terkait dengan pencemaran nama baik, kemudian penyebaran konten kesusilaan itu diatur di Undang-Undang ITE, Bapak Ibu. Jadi tanpa disadari kadang meskipun bukan foto kita, foto orang lain, tapi kepalanya kepala kita itu. Organ bawahnya organ orang lain yang itu terbuka. Itu juga ada laporan-laporan seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, konten-konten yang kadang kita sebarkan ya, foto, video melalui media sosial maupun share di grup keluarga, kadang tanpa disadari disalahgunakan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk melakukan kejahatan. Kalau kejahatan tersebut menyasar terhadap perempuan, apalagi anak, lebih-lebih itu menyasar pada kekerasan seksual, ancaman, intimidasi, pemerasan, yang mana di mana unsur utamanya adalah terkait dengan seksual, ya, menimpa terhadap perempuan dan anak. Ini sangat menjadi penting untuk dilakukan proses penanganan pendampingan terhadap para korban. Mengapa penting hal itu harus kita lakukan pendampingan? Yang pertama sangat pertama, artinya utamanya adalah aspek pencegahannya, strategi pencegahan. Jadi kalau kekerasan fisik, psikis, seksual terjadi di lingkungan kerja Bapak Ibu, atau terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah tangga, di sekitar rumah kita, itu terhadap pelaku itu diminimalisir atau bahkan jangan sampai menimbulkan korban lagi. Itu ya, memberikan efek jerah dan menguatkan strategi pencegahan keberulangan peristiwa kekerasan itu. Yang kedua, terhadap korban itu segera kita pulihkan ya. Kita lindungi dan kita dampingi, kita penuhi hak-haknya sebagai korban, kebutuhannya apa, kalau proses hukum kita akan dampingi, mulai proses laporan kepolisian, pendampingan BAP di kepolisian, sampai dengan proses sidang di pengadilan, dan sampai putusan. Itu ada proses-proses yang akan kita dampingi. Kemudian mendapatkan informasi mengenai langkah-langkah yang tepat secara hukum, dan rujukan. Nah, ini rujukan juga penting di mana beberapa kasus, Bapak Ibu, ini contoh real yang terjadi juga di wilayah DKI Jakarta, utamanya di Jakarta Selatan. Kebetulan di lokasi rumahnya itu ada di Jakarta Selatan. Ini murid Bapak Ibu di mana mohon maaf itu dilakukan kekerasan seksual oleh bapaknya sendiri. Berulang kali ibunya takut melaporkan karena memang ada ancaman, ibunya juga dilakukan KDRT terhadap ibunya, dan anak ini mengadu ke pihak sekolah. Kemudian pihak sekolah berkoordinasi dengan P2TP2A, kemudian kita dampingi laporan polisi. Karena ini usia anak, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dai, maka yang melakukan laporan kepada kepolisian adalah orang dewasa terdekat. Karena memang orang dewasa terdekat di lingkungan anak korban ini tidak ada, karena ibunya juga takut melaporkan, karena ada ancaman dari bapaknya, maka pihak sekolah yang melaporkan. Ini merupakan terobosan terutama di bawah Dinas Pendidikan. Kami berterima kasih juga atas koordinasi itu. Kepala sekolahnya berkenan untuk menjadi pelapor di kepolisian. Waktu itu kita dampingi di Polda Metro Jaya terkait dengan kekerasan seksual yang menimpa usia anak ya, yang dilakukan oleh bapaknya. Ini juga informasi sekalian terhadap dinas-dinas yang lain, dinas kesehatan. Kami berterima kasih dari UPT Puskesmas yang tersebar. Ini juga banyak melakukan komunikasi rujukan kasus, di mana kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak diketahui bisa terkuak atau terbuka karena ada interaksi di dokter di Puskesmas atau perawat di Puskesmas mengetahui adanya dugaan kekerasan seksual terhadap anak, koordinasi dengan P2, ternyata memang benar itu adalah kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Sehingga proses-proses dari beberapa dinas yang lain, terutama juga dinas sosial, yang juga menjadi rujukan kami terkait dengan adanya butuh perlindungan rumah aman ya terhadap korban, di mana korban ini tidak aman di lokasi rumahnya atau terancam terkait dengan adanya keberulangan peristiwa kekerasan yang terjadi, kita rujuk di rumah aman. Itu adalah bagian dari atau di bawah dari koordinasi dinas sosial. Kira-kira itu Bapak Ibu terkait pentingnya segera melapor terkait aspek hukum. Ini sudah disampaikan oleh Bapak Fathur tadi. Nah, ini hak korban dan pelapor.
terhadap para korban, ya, hak korban yang melaporkan ke lembaga kami, tentu yang pertama informasi itu segera kami sampaikan terkait dengan apa dan bagaimana proses selanjutnya. Jadi terhadap pelapor juga kerahasiaannya dijamin aman, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir di lingkungan Bapak Ibu kerja, ketika Bapak Ibu melakukan konsultasi atau melakukan pengaduan di lembaga kami, identitasnya terjaga. Ya, itu yang paling penting ya. Itu dilindungi oleh undang-undang ya. Kemudian terhadap pelapor, kalau memang pelapor sendiri menjadi korban atau pelapor melaporkan teman di lingkungan kerjanya menjadi korban, nanti akan kita koordinasikan agar korban segera mendapatkan layanan pendampingan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Apa yang paling penting, yaitu barangkali terkait dengan aspek psikologisnya, maka kita akan dampingi secara aspek psikologisnya. Proses hukum, maka kita akan melakukan proses hukum. Tentu karena Bapak Ibu di wilayah kerja diatur terkait dengan bagaimana mekanisme penegakan etik dan penegakan disiplin, maka kita berkoordinasi dengan BKD terkait dengan semisal adanya dugaan kekerasan psikis, fisik maupun seksual di lingkungan kerja. Kemudian fasilitas kesehatan dan tentu fasilitas-fasilitas yang lain yang dibutuhkan oleh korban. Terkait dengan hak terlapor, ya beberapa memang yang menjadi terlapor ini atasannya memang ini juga beberapa sedang berjalan prosesnya di BKD, juga ada laporan tersebut. Ini juga kami bersyukur dari proses sosialisasi ini pelapor mendapatkan informasi dari kegiatan seperti ini sehingga dia berani melaporkan adanya dugaan kekerasan ya seksual oleh atasannya ya. Mohon maaf, ini biasanya kan kita kalau akrab selain jabat tangan juga memegang, tadi istilahnya Bu Dewi, ada cipika-cipiki atau menyentuh organ-organ yang tidak semestinya disentuh. Ini juga terjadi di laporan sebelumnya, di mana dia mohon maaf ditepuk organ pantatnya sama pelaku ya. Ini juga yang dilaporkan salah satu istilahnya kekerasan yang dialami. Mohon maaf Bapak Ibu bahwa kadangkala aktivitas kita, pembicaraan kita secara verbal maupun kegiatan fisik kita, kadang terhadap orang yang dekat tidak terkontrol, apalagi kadang circle lingkungan kerja kita itu yang sangat bebas, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa pihak yang lain, terutama perempuan yang lain, itu tidak terima ya terkait dengan perlakuan ataupun perkataan dari Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga perlu dikontrol terkait dengan hal-hal yang mengarah kepada kekerasan, terutama kekerasan verbal, psikis, kekerasan seksual lebih-lebih ya. Terhadap terlapor kita penuhi haknya. Selama proses ini memang ada istilah presumption of innocence, yaitu itu artinya adalah asas praduga tak bersalah ya, di mana selama proses penegakan di BKD maupun kalau dibawa ke ranah kepolisian, maka terhadap terlapor masih berhak untuk dia dibela, berhak untuk menyampaikan apapun di hadapan penyidik kalau nanti diproses ke kepolisian. Namun setelah proses ditentukan atau diputuskan oleh hakim, dia bersalah, maka itu seketika itulah hak-hak terlapor gugur yang menjadi terpidana nantinya. Dan yang paling penting Bapak Ibu, ketika ada peristiwa terjadi, jangan sampai menyebarkan informasi yang terkait dengan peristiwa itu, apalagi mengarah menyebutkan nama identitas terlapor ke media sosial. Ini jangan sampai terjadi. Karena itu juga dilindungi oleh undang-undang, kerahasiaannya, dan asas praduga tak bersalah ini juga masih diterapkan, sehingga proses hukum biarlah proses kepolisian yang akan melakukan. Kalau kita punya bukti, tadi ada sudah disampaikan oleh Bu Dewi terkait dengan screenshot, video, dan seterusnya, maka itu untuk kepentingan penyidikan aja. Kita serahkan kepada kepolisian, kepada penyidik ya. Kami pendamping hanya akan mengarahkan dan tidak menerima video ataupun foto itu, cukup oleh Bapak Ibu disimpan, kemudian ketika proses pemeriksaan nanti akan kita serahkan dan kita dampingi proses-proses selanjutnya. Kanal yang bisa diakses oleh Bapak Ibu, jadi BKD DKI sudah punya kanal tersendiri terkait pengaduan. Bapak Ibu bisa akses ini di link ini. Kemudian selain itu P2, Bapak Ibu
mungkin sudah familiar terkait dengan P2 TP2A, tapi mohon izin kami mengulang sedikit terkait dengan alur pelayanan di lembaga kami. Jadi Bapak Ibu selain terkoneksi di integrasi layanan Jakarta Siaga ya, sudah banyak sekali laporan juga dari 112 Jakarta Siaga. Bapak Ibu juga bisa datang langsung ke kantor, terutama terkait dengan layanan-layanan psikologis ya, di mana memang membutuhkan kehadiran ya, karena untuk melakukan konseling, apalagi pemeriksaan psikologis kalau nanti proses kepolisian, itu memang harus datang secara langsung. Kemudian ada beberapa kasus yang dirujuk ya dari Puskesmas, dari lembaga NGO, LSM ya, banyak sekali yang merujuk ke kantor kami. Kemudian dari pos pengaduan Bapak Ibu, pos pengaduan di wilayah DKI Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan ini ada 4 pos pengaduan, di seluruh wilayah DKI ada 19 pos pengaduan. Nah ini melalui hotline pengaduan, Bapak Ibu juga bisa mengakses, kemudian nanti akan diarahkan oleh petugas kami. Ini mulai dari proses asesmen kasus oleh manajer kasus, kemudian apa yang dibutuhkan. Jadi tidak semua kasus yang dilaporkan kepada P2 itu diproses hukum Bapak Ibu, tidak. Ada juga beberapa klien atau korban hanya ingin mendapatkan akses penguatan secara psikologis karena memang penyintas atau memang pernah mengalami kekerasannya, baik itu kekerasan yang terjadi pada waktu itu, kekerasan yang 1, 2 atau bahkan puluhan tahun. Ada Bapak Ibu di mana salah seorang pegawai pernah mengalami kekerasan 15 tahun yang lalu dan dia ingin untuk penyembuhan, penguatan secara psikologis. Boleh, silahkan Bapak Ibu. Jadi tidak semua kasus itu memang didampingi secara hukum, kemudian dilakukan proses penegakan hukum di kepolisian, tidak. Tapi juga ada beberapa kasus di mana memang kebutuhan klien membutuhkan akses penguatan secara psikologis. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan layanan kami, ini tidak dipungut biaya karena memang kita bagian dari SKPD dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta Selatan, dari pemerintah Provinsi DKI, dan di Jakarta Selatan Bapak Ibu sudah sangat masif sekali layanan yang diberikan terkait dengan akses informasi dari pihak Sudin PPAPP maupun pos-pos yang setiap hari menerima pengaduan dari masyarakat di wilayah Jakarta Selatan. Layanan-layanan yang diberikan dari pihak pos nanti Bapak Ibu dari 4 pos ini nanti juga bisa Bapak Ibu langsung datang ke pusat di Jakarta Timur di Jalan Raya Bekasi. Ini beberapa layanan yang paling penting terkait dengan layanan korban ini adalah penguatan psikologis, itu yang pertama. Yang kedua, apabila membutuhkan layanan pendampingan hukum, maka tim layanan hukum akan melakukan koordinasi, kemudian menguatkan secara poin-poin yang akan dijadikan dokumentasi pembuktiannya, alat-alat buktinya, kemudian faktor-faktor yang mendukung terkait dengan proses penegakan hukumnya. Selain itu, di lembaga kami, Bapak Ibu, juga ada layanan mediasi. Nah, ini juga banyak juga diakses oleh Bapak Ibu di wilayah DKI Jakarta, terutama di Jakarta Selatan ya. Kami kebetulan juga mediator bersertifikat, juga beberapa menangani permohonan mediasi ya terkait dengan kasus KDRT, hak asuh anak, kemudian kasus-kasus yang lainnya. Ini juga penyelesaian secara non-litigasi. Artinya tidak semua kasus atau kejadian perkara di lingkungan rumah tangga KDRT misal itu diproses secara hukum di kepolisian, ada juga alternatif penyelesaian secara non-litigatif. Ya, non-litigasi ini kita fasilitasi, ada kesempatan untuk para korban untuk mengakses mediasi di lembaga P2 TP2A. Kemudian kita juga kerjasama, artinya nanti koordinasi dengan LPSK terhadap kasus-kasus yang memang butuh terlindung, butuh akses restitusi, dan seterusnya. Itu juga kita akan koordinasikan dengan LPSK. Maksudnya apa? Terhadap kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak Bapak Ibu, yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, itu nanti kita bisa mohonkan terkait dengan restitusi. Jadi restitusi itu maksudnya adalah semacam imbal balik atau penggantian terkait dengan apa yang sudah dialami oleh para korban. Kalau perempuan dewasa biasanya mengalami kebutuhan ya, karena dia korban kekerasan seksual sampai hamil semisal Bapak Ibu, maka pemeriksaan selama dia mengandung kemudian sampai melahirkan itu nanti dibebankan ke restitusi itu agar pelaku membayarnya. Dan ini juga bagian
penting untuk P2 TP2A kawal terkait dengan para korban yang membutuhkan restitusi, ya. Itu diajukan di lembaganya namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terhadap beberapa kasus juga Bapak Ibu memang kita membutuhkan koordinasi terutama dengan lembaga di SKPD yang lain, semisal dinas sosial untuk layanan rumah aman, ya. Karena beberapa korban yang mengalami kekerasan ini terutama yang tidak ber-KTP DKI Jakarta, Bapak Ibu, karena kejadiannya ini di DKI Jakarta, maka itu bagian dari klien yang harus kita dampingi. Salah satu contoh, semisal dia KTP-nya Indramayu, semisal, kemudian mengalami kejadian kekerasan seksual atau kekerasan psikis ketika dia bekerja, semisal, ya. Ini juga ada beberapa kasus yang masuk, dia bekerja sebagai asisten rumah tangga di DKI di Jakarta Selatan. Ini juga melaporkan kasusnya kekerasan psikis yang dialami oleh asisten rumah tangga oleh majikannya. Ini juga beberapa kita dampingi Bapak Ibu. Meskipun dia KTP-nya KTP luar Jakarta, namun kejadian perkara pidana, kejadian pidananya, ya, kekerasannya di DKI Jakarta itu menjadi tanggung jawab dari P2 TP2A apabila yang bersangkutan melaporkan, kemudian kita dampingi sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun ada beberapa di mana kasus-kasusnya diselesaikan secara restoratif justice, ya, perdamaian di tingkat kepolisian. Nah, ini di luar apa istilahnya, ya, di luar tusi P2 TP2A apabila beberapa korban kadang terkait dengan kasus-kasus itu melakukan perdamaian di internal kepolisian, ya, difasilitasi oleh kepolisian. Ini juga hak daripada korban jika menginginkan demikian. Apabila korban ingin dilanjutkan proses hukumnya sampai dengan putusan, itu juga hak bagian daripada korban yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Bagaimana tadi Pak Fatur menyebutkan bagaimana kalau ada kasus misalnya ini salah satu public figure, ya, kemudian mengalami kasus KDRT yang sudah kita ketahui bersama barangkali melalui media, itu tetap nanti dari pihak kepolisian, karena kita P2 utamanya DPAPP sudah menjalin MOU kerjasama dengan pihak Polda Metro Jaya, pasti kebutuhan untuk layanan pemeriksaan psikologis. Nah, Bapak Ibu, pemeriksaan psikologis nanti hasilnya adalah hasil pemeriksaan psikologis, itu bagian dari alat bukti surat yang itu sangat penting untuk proses penegakan hukum, ya. Jadi di P2 TP2A selain nantinya mengeluarkan HPP, ya, hasil pemeriksaan psikologis, itu juga beberapa dari psikolog klinis di P2 menjadi ahli, ya, di proses di kepolisian maupun di persidangan. Ini penting untuk mendukung proses penegakan hukum baik di tingkat kepolisian sampai dengan proses di pengadilan. Semua itu adalah fasilitas yang Bapak Ibu dapat akses di P2 TP2A DKI Jakarta. Terkait dengan nomor P2 TP2A, hotline pengaduan Bapak Ibu bisa catat di 0813 176 17622. Ini penting sekali Bapak Ibu, tidak hanya yang berpotensi mengalami kekerasan seksual itu perempuan saja. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dewi, laki-laki juga beberapa kasus terjadi Bapak Ibu di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat, ya. Laki-laki, terutama laki-laki anak-anak maupun laki-laki dewasa, ya. Kalau laki-laki dewasa yang sempat viral di lembaga negara, bahkan itu di salah satu lembaga negara, itu memang mengalami kekerasan seksual, kekerasan psikis, verbal maupun kekerasan fisik, ya. Dan itu terjadi di lingkungan kerja. Artinya itu terbantahkan bahwa kalau kita sebagai bapak-bapak misal potensi kekerasan itu tidak terjadi. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau nantinya ada kekerasan yang menimpa bapak-bapak, ya, memang tidak di P2 TP2A, tapi nanti ada lembaga yang mendampingi baik di Komnas HAM maupun di kepolisian secara langsung atau di LSM atau NGO yang dapat mendampingi Bapak Ibu. Bagaimana P2 TP2A? Nah, P2 TP2A sekali lagi Bapak Ibu hanya untuk korban perempuan dan anak. Nah, bagaimana kalau anak-anak melakukan kekerasan atau melakukan tindak pidana? Nah, nanti ada dari pihak Bapas yang akan mendampinginya. Nah, terhadap kasus-kasus yang terjadi, memang kejahatan terkait dengan kekerasan seksual ini menimpa anak terhadap anak, Bapak Ibu, ya. Apalagi di lingkungan sekolah ini sudah beberapa kasus
itu adalah terjadi kekerasan secara psikis dan fisik. Adanya tawuran, pengeroyokan, penganiayaan, ini beberapa terjadi karena dari proses interaksi komunikasi yang kurang baik, sehingga menimbulkan perundungan dari antara kakak kelas kepada adik kelas, dan ini banyak terjadi menyasar kepada anak-anak kita di lingkungan sekolah. Untuk itu, untuk mengakhiri presentasi ini, izin kami sampaikan untuk membentuk lingkungan kerja yang positif, relasi kuasa yang positif, hubungan keluarga antara bapak, ibu dengan anak-anaknya yang positif dan interaktif tentunya, itu bisa meminimalisir atau bahkan mencegah dari kekerasan yang bisa menimpa anggota keluarga kita di rumah, lebih-lebih kepada diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila nanti ada sharing diskusi, kami persilahkan. Kami serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Hairul Lutfi dari Advokat P2 TP2A. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk kita memasuki sesi tanya jawab. Bisa dituliskan di dalam kolom chat ataupun bisa raise hand dan open mic. Dipersilahkan Bapak Ibu. Kami informasikan sambil menunggu yang bertanya untuk absensi kemudian pre-post test agar direkam di masing-masing UKPD dan dilaporkan kepada Suban Kepegawaian Jakarta Selatan. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya kami persilakan. Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab apabila memang dirasakan terlalu sensitif ya bagi Bapak Ibu dan mau untuk bertanya secara pribadi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hairul Lutfi, bisa langsung menghubungi hotline P2TP2A atau Bapak Ibu juga bisa terkoneksi langsung kepada Sudin PPP Jakarta Selatan ataupun tenaga pos pengaduan di Jakarta Selatan. Nomor saya sudah dipegang oleh Kasubag TU masing-masing UKPD. Bisa juga melalui saya apabila memang ada kasus ataupun laporan yang ingin disampaikan kepada P2TP2A. Silakan Bapak Ibu, kami buka pertanyaan apabila ada yang ingin bertanya. Atau apakah? Ya, silakan Pak Ade. Untuk materi mohon berkenan di-share di chat mungkin Bu. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, Bapak dan Ibu bisa download ya materinya. Dan nomor yang bisa dihubungi juga ada di dalam materi tersebut. Terima kasih. Izin Pak Lutfi, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Izin bertanya, jika warga berKTP DKI tapi mengalami kekerasannya di luar wilayah DKI, misalnya Tangerang, apakah bisa melaporkannya ke P2TP2A? Kami persilakan Pak Lutfi. Baik, terima kasih Ibu Sofiatun Hanifah ya. Misinya di mana? Terkait dengan pertanyaan Ibu, dapat dilaporkan ke P2TP2A. Itu akan kami rujuk Bu di P2TP2A Tangerangnya. Nah, kalau memang nanti kejadiannya di Tangerang, nah, karena ini misal kekerasan seksual ya Bu ya, atau kekerasan fisik, nanti proses wilayah hukumnya itu nanti di Polres Tangerangnya. Nah, untuk pendampingnya nanti kami merujuk ke P2TP2A yang ada di Tangerang. Tapi Ibu tetap bisa melaporkan, mengadukan ke P2TP2A DKI Jakarta. Nanti kita akan koordinasikan ke lembaga P2TP2A yang ada di Tangerang untuk mereka mendampingi. Kalau berkenan memproses secara hukum, maka nanti akan didampingi petugas P2TP2A Tangerangnya. Kira-kira itu jawabannya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Mungkin sudah jelas ya Ibu ya. Untuk di Jakarta atau di DKI Jakarta atau di Jakarta Selatan yang ditangani adalah yang berKTP DKI Jakarta atau yang lokus kejadiannya di DKI Jakarta. Apabila ada lokus kejadian di luar DKI Jakarta atau di luar KTP DKI Jakarta, maka akan dirujuk ke UPTP 2TP2A wilayah setempat.
Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Ya, mohon izin Pak Ade dari Suban Kepegawaian, apakah masih monitor? Masih monitor, Bu. Izin lanjut, Bu. Oh ya, baik Pak. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil sekaligus mengerjakan post-test ya di masing-masing UKPD, kami persilakan. Apabila masih ada yang ingin bertanya juga silakan disampaikan di dalam kolom chat ataupun open mic. Ya, silakan ada yang raise hand dari PTSP Kelurahan Manggarai. Oh, iya. Apakah ingin bertanya? Kami persilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, tadi yang kejadiannya hampir sama yang ditanya pertama tadi, cuman ini kejadiannya nggak terlalu lama ya, ada sekitar 3 tahun yang lalu. Itu bisa di proses apa enggak ya? Kami ulangi ya Ibu, kejadiannya 3 tahun yang lalu. Kasusnya kasus apa ya Ibu? Apakah pelecehan seksual atau? Anak ini. Kejadiannya udah 3 tahun yang lalu di luar DKI Jakarta sekolahnya. Ibu mohon izin suaranya bisa diperkeras lagi Bu sedikit Bu. Maaf nih, anak ini kan korban pembelian. Bukan nggak, terus kejadiannya sudah 3 tahun yang lalu dan bukti-buktinya juga tinggal adanya di fisik anak tersebut, karena bahwa itu korban pembelian, ternyata anak itu bisa diusut kembali nggak Bu? Izin Ibu kami ulangi ya, kasusnya sudah lama, kemudian masih ada luka fisik ya? Ya, masih ada bekas-bekasnya. Oh ya, apakah anaknya ada di DKI Jakarta Bu? Anaknya di Tangerang Bu. Oh Tangerang, lokasi kejadiannya waktu itu di mana Bu? Di sekolah Tangerang Selatan juga. Oh di Tangerang Selatan. Kalau begitu kami perjelas ya, untuk Pak Hairul Lutfi kami persilakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak. Terkait dengan kekerasan kalau fisik atau bullying, ini kan ancaman hukumannya di Undang-Undang Perlindungan Anak ya, di pasal 76C junto pasal 80 itu adalah ancamannya 3 tahun 6 bulan ya, terkait daluarsa tuntutan pidananya. Jadi kan Bapak ini udah 3 tahun, apakah masih bisa Pak kalau tuntutan pidananya itu 3 tahun maksimal ya, 3 tahun 6 bulan. Kalau luka berat itu bisa 5 tahun, kalau meninggal itu bisa 15 tahun. Terkait dengan kekerasan fisik itu masih bisa diproses. Namun terkait dengan pembuktiannya, beban pembuktian itu terhadap pelapor Bapak ya. Jadi kalau dia ingin membuktikan untuk laporan polisi, kalau luka fisik, jangankan 1 tahun Bapak ya, kalau luka fisik semisal robek ataupun benjol, itu 1 minggu atau 3 hari saja sudah hilang ya. Untuk kepentingan visum itu bisa tidak negatif hasilnya. Maka mungkin prioritas ketika memang ada peristiwa tersebut terjadi, yang paling penting adalah terkait dengan kebutuhan akses psikologisnya, penguatan psikologis terhadap korbannya. Kemudian terkait dengan aspek hukumnya, nanti kita akan layanin dulu terkait dengan konsultasi hukumnya, apa dan bagaimana peristiwanya, kita lakukan penggalian dulu, apa saja yang mendukung. Kalau memang kekerasan seksual Bapak, maka kita akan coba terkait anak, maka ancaman hukumannya kalau anak ini kan 5 tahun minimal, maksimal 15 tahun, maka daluarsanya adalah 12 tahun di pasal 78 KUHP Bapak ya. Jadi ini ada aturan-aturan daluarsa. Daluarsa itu maksudnya terkait dengan peristiwa pidana apakah bisa diajukan kalau sudah lampau. Nah, ini di KUHP diatur. Kalau bisanya bisa, tapi terkait dengan alat bukti yang dibutuhkan, maka pelapor harus melakukan penggalian. Semisal Bapak saksinya siapa ketika peristiwa itu terjadi, atau alat bukti dukungan, semisal alat bukti elektronik, CCTV-nya ada tidak gitu ya. Nah, kalau biasanya Bapak, kalau lemah ya, tidak ada saksi, kemudian tidak ada unsur kelukaan, karena memang hanya
bukan hanya sih, karena memang kekerasannya bullying semisal ya, bullying sifatnya verbal, maka kan tidak ada bekas ya terkait dengan visum yang dilakukan. Karena setiap laporan polisi terkait dengan kekerasan pasti melalui proses visum Bapak ya. Karena itu bagian dari proses alat bukti surat nantinya yang untuk melengkapi proses pembuktian. Nah, biasanya kalau nanti butuh alat bukti tambahan untuk bisa mengukur secara psikologis, maka nanti dirujuk untuk proses pemeriksaan psikologis. Intinya bisa tetap dilaporkan, kita akan bantu nantinya apa saja yang diperlukan ketika nanti butuh proses hukum. Namun yang jauh lebih penting Bapak adalah proses untuk penguatan secara psikologis oleh konselor ataupun psikolog yang ada di P2 TP2A. Kira-kira itu Bapak. Terima kasih ya pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin itu jawabannya ya, Bapak Ibu. Semoga bisa diterima. Silakan Bapak Ibu lagi apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Pertanyaan bisa di dalam kolom chat ya, atau bisa raise hand. Kami persilakan. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Bu Dewi, dan materi juga sudah di-share di chat. Mungkin berkenan untuk di sesi penutup, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada hari ini. Mungkin ada penutup dulu dari Pak Hairul untuk closing statement-nya, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Barangkali untuk menutup, jangan pernah takut untuk melaporkan Bapak Ibu apabila melihat atau mengalami bahkan peristiwa kekerasan di lingkungan kerja maupun di lingkungan di luar pekerjaan, semisal di rumah tangga maupun di lingkungan rumah tangga Bapak Ibu, di sekolah semisal dialami oleh anak-anak Bapak Ibu, silahkan untuk melaporkan atau mengadukan di lembaga kami. Kami akan segera melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Jangan pernah takut untuk melaporkan peristiwa kekerasan. Jadi sekolah zero kekerasan, sekolah ramah anak, lingkungan juga bebas dari kekerasan, zero kekerasan, dan itu harapan kita bersama. Terima kasih atas perhatian, atas partisipasi Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian rangkaian kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap ASN di lingkungan Wali Kota Jakarta Selatan. Silakan Bapak Ibu bagi yang belum mengisi post-test di UKPD masing-masing, dan kami sampaikan juga terima kasih kepada Kominfotik dan juga Subhat Kepegawaian atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin pamit. Terima kasih Pak Ade, Bu Dewi, dan semuanya. Izin live.